takkan ku lupa atas nikmat Allah. Setiap langkahku ku rasa cintamu, kasih ridhomu ku harapkan selalu. Bersyukur berdoa kepada Allah, memohon dan meminta kepada Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji syukur nikmat hanyalah kepadamu. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji syukur nikmat hanyalah kepadamu. Ya Allah, segala puji bagimu. Ya Allah, ya sehatku juga milik Allah. Sore hari ini kita telah diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga umurnya, sehingga kita masih diberikan waktu untuk berkumpul bersilaturahmi bersama tahadus nikmat dalam rangka peresmian dan tasyakuran rumah yatim piatu Hadidah Jadirin Yayasan Yayasan Dua Fakulto yang tadi baru saja kita sama-sama menyaksikan bersama mewakil menyerahkan wakaf rumahnya ini untuk dikelola menjadi rumah yatim kepada Yayasan Yayasan Dua Fakulto. Alhamdulillah, semoga berkumpulnya sore hari ini bersama senantiasa dalam dan rahmat barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Shalawat salam telah dihaturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan dan kita nantikan syafaat nanti di hari kiamat insyaallah. Matur hadirin wa rahimahullah, sebelum saya lanjutkan saya selaku panitia terima budaya yatim Duafa RW10, saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya untuk kami, untuk saya menyampaikan laporan panitia. Selanjutnya kami tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Ketua Tim Pemberdayaan Yatim Duafa RW10, yang mana Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita sekalian, dan juga kami secara pribadi dan juga atas nama Tim Pemberdayaan Yatim dan Duafa RW10 beserta semua jajaran pengurus, baik pengurus yayasan maupun semua ketua RT di wilayah RW10, mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada mewakil muslimin yang bersama manusia yang tadi beliau sudah mengikhlaskan mewakafkan rumahnya kepada yayasan untuk dikelola menjadi rumah yatim, yaitu Hadidah LDW di bawah naungan Yayasan Yatim Dua Fakulto atas wasilah dan bantuan Bapak RT Hasanudin. Hari ini tentunya kita sambut dengan rasa syukur dan rasa yang membanggakan dan menggembirakan. Tentunya sejak kita tidak akan mewakilkan RW yang dulu kita RW 02 dan jadi RW 10, yang RW 02 bisa jadi 2 RW, RW 04 dan RW 10 yang dulunya satu badan pengurusan pembinaan yatim dan duafanya dari satu. Namun si Patu karena kebongkaran kita bongkar berdiri sendiri dan akhirnya kita membangun
pengurus yayasan kita yang sekarang ada di tengah kita, Bapak Edi Supriyadi, menyampaikan kepada yang waktu itu Bapak Ketua Bapak Budi yang sekarang menjabat selaku bupati. Beliau membantu memberikan izin kepada lewat notarisnya yang sekarang terbentuk menjadi Yayasan Bina Yatim Duafa Al-Busra. Sekitar resminya izin sampai Menkumham itu kurang lebih tahun 2021. Seiring berjalannya waktu, kita semua berangan-angan, bermimpi, bercita-cita mengurus semuanya, mengurus yayasan, semuanya memimpikan karena cita-citakan suatu saat kita punya lahan sendiri, punya sekretariat sendiri, terkhusus buat rumah singgah yatim. Kita seperti itu. Kita sudah berusaha mencari lahan untuk dijadikan tempat atau rumah yatim. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Bersama Allah berbeda dari dana kita. Bersatu gayung tak lama kemudian ada kabar bahwasanya sang wakil yang sekarang rumahnya kita tempatin menjadi rumah yatim sekarang ini. Itu ditanya sama Pak Hasanuddin, katanya karena beliau berapa berkat ditanya rumahnya mau diapakan Bu, katanya karena yang punya rumahnya Bapak Budi Setiawan, kata rumah ini akan saya lakukan buat yayasan yatim piatu Pak Dede, katanya begitu kan. Akhirnya Pak Dede nyampaikan ke kita, pengurus akhirnya mendadak pengurus yayasan kita rapat. Kalau rumah mungkin kalau pleno ya rapat dengan cepat, ternyata sang wakil ini menghendaki kita pengurus untuk segera menyampaikan proposalnya. Alhamdulillah kita sepakat. Bismillahirrahmanirrahim, yang dengan catatan mewakil itu yang sebelum hari ini bertanda tangan itu kita dua kali proses berkunjung ke rumah beliau. Yang pertama karena beliau minta kepada KRT kita pengurus yayasan untuk mengajukan proposal untuk pengolahan atau pemberdayaan rumah ini menjadi rumah yatim. Tidak langsung dijawabnya atau dijawab ini silakan, tidak. Jadi waktu itu kita ngobrol, akhirnya sama wakil tidak banyak tuntutan atau tidak banyak cerita. Syaratnya hanya satu, rumah ini silakan diberdayakan untuk rumah yatim dengan catatan silakan harus ada anak yatim atau yatim piatu yang menempati rumah ini. Baru bersama. Jadi sampai hari ini rumah ini belum ada yang gagal atau mungkin ada kita yang siap menempati. Ya, jadi mewakili itu memberikan dua langkah wakaf. Tahun pertama yang tadi kita tangani bersama pengurus yayasan disaksikan oleh Pak RW dan Pak Yayasan Bapak Edi sebagai penerima. Tahun pertama kita mendapat wakaf bangunan terlebih dahulu dengan proses observasi selama 1 tahun ke depan. Harapannya sudah harapan sang wakil. Ya, tadi berjalan begitu sandu, terharu semuanya. Masya Allah menyaksikan akar wakafnya yang begitu indahnya. Kita tidak pernah berangan-angan yang mungkin tadinya kita nyari lahan seharusnya dibuat kemudian duit warga mungkin atau donatur untuk bangun, berarti duitnya nggak cukup sedikit, juga perkiraan 200 meter atau 100 meter kali 2 juta, berarti 200 juta atau 300 juta. Belum bangunannya yang semakin ini mungkin hari ini tidak cukup 200 atau 300 juta, berarti mungkin kita harus siapkan semakin ya. Tapi kalau ternyata memang punya rencana lebih indah dari apa yang sudah kita rencanakan hari ini, bismillahirrahmanirrahim, maka memberikan begitu saja cuma-cuma kepada kita. Katanya tadi, jadi 1 tahun ke depan rumah ini sudah harus ada yang menghuni. Ya, tadi mungkin dari awal kita sudah sepakat mufakat kita pengurus bahwa dalam waktu dekat mungkin sejak 1 tahun pertama ini kita membuka rumah. Kalau yatim RW 10 atau yatim piatu mungkin tidak ada yang berkenan menempati rumah ini.
membantu siapa saja mau di luar warga maupun bukan yang memang membutuhkan bantuan perhatian maupun bantuan kebutuhan dalam mencukupi kehidupannya. Nanti kita bantu untuk tinggal di sini dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita cukupi kebutuhannya. Jadi mulai makan sampai tidur lagi, tempat tidurnya nanti kita siapkan tempat tidur yang baru, rumahnya tempat tidur, sekolahnya kita biayai. Milik Allah, takkan ku lupa atas nikmat Allah. Bersyukur, berdoa kepada Allah, memohon dan meminta kepada Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji syukur nikmat hanyalah kepadamu. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji syukur nikmat hanyalah kepadamu. Ya Allah, segala puji bagimu. Ya Allah, ya Allah. Syukurku padamu, ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji syukur nikmat hanyalah kepadamu.